Kita sedang mengalami dunia wajib. Masalah dua salah sampai yang dari sampai pengambilan kesimpulan. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di tempat yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabat. Sebelum kebagian materi, mari kita jadikan hati dan buat pikiran agar kita bisa bersama dengan apa yang disampaikan. Mari yang masih jauh mendekat, yang sudah mendekat, mari merapat agar kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Tanpa berpanjang waktu lagi, waktu kita tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian malam minggu masih dalam kitab beradab. Insya Allah untuk malam ini kita masuk pada pembahasan mengenai bab malu. Jadi di dalam kitab adab ini ada salah satu bab yaitu tentang bab malu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Adamu, dibaca. Itu kata hadis keduanya. Ada sana Subatu an kota data an habis sawari. Dari telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Subah an kota data dari kota dah an Abi Sawari dari Abi Sawar al-Adawi qala yang berkata sami itu Imran bin Husainin, aku mendengar Imran bin Husain qala yang berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-haya'u, malu itu layati tidaklah akan mendatangkan ila kecuali bi khairin, kebaikan. Faqala, maka beliau berkata, faqala Busyair bin Ka'bin, maka Busyair bin Ka'ab berkata, maktubun fil hikmati, tercatat, tertulis di dalam hikmah, inna minal hayati, sesungguhnya dari rasa malu itu waqaran, akan mendatangkan ketenangan, wa inna minal hayati, dan dari rasa malu itu akan mendatangkan sakinatan, ketentraman. Faqala lahu Imran, maka Imran berkata, ahadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menceritakan kepadamu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuhaditsuni, dan aku menceritakan kepadamu an sahifatika, dari lembaran-lembaran yang lainnya. Hadis pertama dalam bab malu ini mengenai manfaat ataupun kebaikan dari sifat malu. Jadi dalam konteks hadis ini itu tidak dikatakan bahwa malu itu mendatangkan kebaikan, tapi menggunakan kalimat sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi makna hadis ini mengatakan bahwa tidak akan pernah datang satupun keburukan dari sifat malu. Jadi kalau kita mempunyai sifat malu, maka akan datang itu berbagai kebaikan. Kalau konteks hadisnya bahwa dalam malu itu ada kebaikan, maka bisa jadi satu waktu kebaikan itu hilang.
Tapi Rasul menyampaikan dalam hadis ini layati al-haya'u layati ila bikhair, bahwa dari sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Karena menggunakan ilah pengecualian artinya tidak ada lagi keburukan yang akan datang dari sifat malu. Hanya nanti tinggal kita memaknai sifat malunya seperti apa. Yang nanti di hadis-hadis selanjutnya itu ada sifat malu yang semestinya tidak ada. Seperti misalkan kita ngaji era, ayo orang ngaji izin, nah itu bukan hakikat malu. Ya, jadi itu bukan hakikatnya malu, karena hakikatnya malu itu ketika dia bermaksiat kepada Allah, nah itu malu. Ketika melanggar aturan Allah dan dia tidak mau melakukannya karena malu, nah itu hakikat malu. Adapun malu yang ketika untuk melakukan kebaikan, maka itu bukan malu yang memang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Justru kita harus pemalu ketika melakukan keburukan, tapi lamun yang mengajak kebaikan atau era. Nah di kita malu itu dipukul rata, seolah-olah semua orang yang mempunyai sifat malu itu jadi benar. Misal dengan ngaji era nah sabab cenah tarparagi. Nah itu bukan sifat malu yang sebenarnya. Atau ketika orang tara keluar rumah karena pemalu sampai sholat berjamaah wajib, hari sholat ke masjid berjamaah mau berjamaah, ini anak sholat berjamaah mau berjamaah, gitu kan? Nah itu sifat malu yang memang di kita dipukul rata, pokoknya merahan jika gitu gitu benar. Padahal malu yang akan mendatangkan kebaikan itu ketika malu dalam melakukan hal-hal yang memang melanggar aturan Allah. Makanya kata Rasulullah ya'ti ila bikhair, bahwasanya tidak akan pernah datang, bahwasanya dari malu itu tidak akan mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Sekali lagi, jadi dari sifat malu itu tidak akan mendatangkan apapun kecuali yang datang itu hanya kebaikan saja. Maka keburukan apapun dalam rasa malu, dalam sifat malu ini akan hilang sebenarnya. Jadi artinya tidak ada sifat buruk dari rasa malu. Sifat malu itu tidak akan mendatangkan keburukan sedikit pun, tapi justru akan mendatangkan kebaikan. Makanya sering disampaikan dalam hadis-hadis yang masyhur itu malu dengan iman itu berdampingan. Ya, kalau salah satunya hilang maka hilang juga yang lainnya. Kalau rasa malu sudah hilang maka keimanan pun akan hilang. Nah kata Rasul bahwasannya malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Maka Busyair bin Ka'ab maktubun bil hikmah, tercatat kata Busyair bin Ka'ab, tercatat bil hikmah di dalam hikmah, inna hayati, sesungguhnya dalam rasa malu itu waqara, akan mendatangkan ketenangan. Wa inna minal hayati sakinatan, dan sesungguhnya dari rasa malu itu akan mendatangkan ketentraman. Jadi kalau kita punya rasa malu atau kita merawat rasa malu kita, maka itu akan mendatangkan ketentraman. Karena orang yang punya rasa malu, dia akan malu ketika dia berteriak, dia akan malu ketika dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Bahkan kenapa bab malu ini ditempatkan setelah bab mengenai bahayanya marah? Kan kemarin yang kita bahas itu kita harus berhati-hati dengan sifat pemarah. Setelah membahas bab pemarah, justru dibahas oleh Imam Bukhari ini tentang rasa malu. Nah itu menandakan bahwa orang yang mempunyai sifat malu, dia tidak akan mau marah karena malu. Era itu hanya guru era itu punya jorokan,
Ya, atuh. Nah, sifat inilah yang bisa menjadi benteng di antaranya untuk bisa mengendalikan rasa malu kita, rasa marah kita. Kan lamun ku erak mah, mau marah ya, erak mah jelema. Nah, itu minimal kita menjaga itu. Apalagi kalau kita bisa mengatakan malu, Pak, karena Allah melihat kita, itu luar biasa. Jadi kalau sampai bisa pada tahap menghadirkan Allah dalam kehidupan kita dan kita merasa malu seandainya dilihat oleh Allah, itu kita sudah tenang. Kita sudah merasa sudah ada di tahap ketenangan, kenyamanan. Karena mau bermaksiat ataupun kita mau marah saja, kita akan dibentengi dengan rasa malu karena dilihat oleh Allah. Mau bermaksiat, mau marah-marah, mau melakukan hal-hal yang memang tidak benar pun kita akan merasa enak. Ya. Hanya yang pentingnya bagi kita itu adalah bagaimana kita merawat rasa malu kepada Allah. Karena nanti malu itu yang pertama pasti malu itu kalau ada orang lain. Sulit itu menjaga malu terhadap diri kita sendiri dan malu terhadap Allah. Lamun aya batur nulis kudu ditanya ke rata-rata heran. Orang mau bermaksiat banyak orang kan heran. Silka pagi. Ya kan? Jadi kalau malu karena banyak orang itu standar. Anu tara sholat atau mungkin orang kafir saja ketika mau berbuat maksiat terus lobaan di pasar misalkan kan heran. Itu standar manusiawi. Ya. Yang kedua, sulit itu adalah ketika kita merawat malu terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika kita mau melakukan apapun yang memang nantinya akan mendatangkan keburukan dan kita menjaga rasa malu itu, terutama malunya terhadap diri sendiri, maka mau ada orang ataupun tidak ada orang, kita akan malu untuk melakukan. Kita akan merasa itu. Artinya bahwa ketika kita malu terhadap diri kita sendiri, kita menghargai diri kita. Karena kita itu terlalu sering berusaha menghargai orang lain tapi tidak menghargai diri kita sendiri. Kita itu orang yang mulia, orang yang sempurna diciptakan oleh Allah, orang yang mempunyai akal, orang yang bisa menentukan nantinya dengan amalnya itu ke surga dan neraka. Tapi kadang kita lupa menghargai diri kita sendiri dibandingkan kita menghargai orang lain. Kita terbiasa menjaga perasaan orang lain, tapi kita tidak mampu menjaga diri kita sendiri. Jadi kalau kita menyinggung orang lain, kita bahkan kita terbiasa merasa tidak enak karena sudah menyinggung orang lain. Tapi ketika kita menyinggung diri kita sendiri, atau mungkin ada orang yang menyinggung pada diri kita, terkadang kita tidak memperdulikan itu. Seolah-olah kita masih biasa tersakiti kan gitu. Baiklah, penting mengolah batu. Memang menjaga perasaan orang lain itu penting, tapi lebih penting juga menjaga perasaan kita, karena itulah yang akan membangun aura positif dalam hidup kita. Jadi kita tidak akan bisa membangun aura positif dalam hidup kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita. Bagaimana kita bisa menebarkan aura positif pada orang lain sedangkan diri kita sendiri auranya negatif? Jadi bagaimana kita mau menebar kebaikan kepada orang sedangkan kita namanya paguyup, gitu kan? Kitanya saja pikiran dan hatinya belum tertata. Karena bukan tidak ada masalah. Mereka yang bisa menata pikirannya, yang bisa menata hatinya itu bukan mereka tidak punya masalah, tapi bisa menempatkan masalah-masalah itu tidak lebih besar dari dirinya, ya kan? Dia bisa menempatkan bahwa masalah-masalah yang timbul dalam kehidupannya itu tidak lebih besar dari dirinya.
sehingga masalah sebesar apapun tidak akan mengendalikan dirinya, tapi diri orang itulah yang mengendalikan masalah itu. Makanya kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan membebani kepada seseorang illa wus'aha kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya bahwa tidak mungkin ada masalah yang lebih besar dan lebih berharga dari dirinya. Yang sulit itu karena kita menganggap diri kita tidak lebih besar, tidak lebih terhormat, tidak lebih pantas dihargai dari masalah itu. Sehingga dalam kenyataannya kita banyak menganggap bahwa masalah-masalah itu lebih besar dari diri kita. Padahal masalah itu tidak pernah lebih besar dari diri kita, karena kita lebih dibandingkan dengan ujian yang Allah akan turunkan kepada kita. Kalaupun kita berat menjalani itu, karena kita tidak menggunakan solusi dari Allah. Solusi dari Allah itu kan pasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah, maka minta dengan sabar dan sholat. Sabar dulu terus sholat minta. Dan terkadang kita lupa sabarnya, kita lupa sholatnya, dan kita mencari solusi. Sedangkan logika kita itu terbatas, pengetahuan kita itu terbatas untuk menyelesaikan masalah-masalah. Tapi ketika kita ista'inu bis-sabri was-shalah, maka masalah itu sebenarnya teratasi dengan itu. Jadi solusi nanti pertama itu sabar terus sholat. Barulah kita mengeluarkan logika kita bagaimana menyelesaikan itu ketika hati dan pikiran kita sudah dikendalikan dengan sabar dan sholat. Jadi ketika hati dan pikiran kita sudah dikendalikan dengan sabar dan sholat, baru cari solusinya. Sedangkan kita terbiasa mengalami solusi, begitu sulit menemukan solusi itu karena datang ke Allah keseribukin, bikin solusinya. Karena kita menggunakan logika kita dulu, baru ketika logika kita mentok, kita berpikir Allah pantas untuk menyelesaikannya. Harusnya dibalik, karena memang panduan untuk selesai dari segala ujian itu bisa was-shalah. Maka sabar dulu, tata hati kita, logika kita untuk bisa menerima setiap proses ujian-ujian dari Allah tersebut. Jadi kalau hati dan pikiran kita sudah ditata untuk menerima semua ujian dari Allah dengan kesabaran itu, lalu kita sholat dan memohon pertolongan kepada Allah dalam sholat tersebut, maka barulah setelah itu hati dan pikirannya sudah terarah dan benar sesuai dengan yang Allah inginkan, maka solusi baru bisa dipikirkan. Bahkan bisa jadi itu kita tidak memikirkan solusi itu sudah datang karena dengan sabar dan sholat itu. Nah kita dibalik itu logika Allah, begitu logika sudah mentok, sudah tidak bisa, pikiran kusut, karek ke Allah. Allah beri tegas sholat, sabar, sholat, tapi yang terbaik ternyata bukan. Karena bukan menenangkan pikiran dan hatinya dengan sabar dan sholat itu, tapi memaksakan kepada Allah untuk mendatangkan sesuai dengan yang dia inginkan. Karena logikanya sudah tidak sampai, karena pikirannya sudah tidak sampai, karek datang ke Allah. Inilah sederhananya supaya mudah ini. Ada orang datang ke kita memberikan panduan misalkan kepada teman kita yang lamun ayam masalah game sok lakukan tidak game. Tiba-tiba orang ini justru melakukan yang berbeda, gitu kan? Ternyata begitu mentok datang ke orang, dia orang berumahnya, padahal orang itu mesti pikiran kiki kan kata-kata pasti kita akan mengatakan kan mesti bejaan kalau ada masalah kendala di dia kudu kieu nah kemana yang jalan lain pasti kita akan mengatakan itu. Jadi bukan solusinya, bukan sabar dan sholatnya yang tidak memberikan solusi, tapi logika dan pikiran kita, ya logika dan hati kita yang memang tidak mau menjadikan sabar dan sholat itu sebagai solusi dalam kehidupan kita. Nah kata Rasul, nah ini kata Musyarif Ka'ab tercatat dalam hikmah, mal itu akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan ketentraman.
Azan muslim. Apakah sholatnya di mana dan kapan? Itu kita yang melihat situasi dan kondisi. Kalau kita memang sudah benar-benar menginginkan sholat, maka silahkan laksanakan sholat sunat yang memang memungkinkan pada saat itu. Kalau misalkan di pagi hari dan kita belum sholat duha, bisa sholat duha. Kalau ternyata sudah sholat duha dan kita ingin ini tempat yang memungkinkan untuk sholat, misalkan sudah sholat duha tapi kita masih menginginkan mencari pertolongan dengan sholat, maka silahkan bisa dengan berwudu terus wudu atau tahiyatul masjid. Jadi tetap sholat sunatnya itu ya sholat yang memang diatur ketentuannya oleh Rasul. Bagaimana kalau misalkan kita dari posisi yang tidak memungkinkan untuk sholat, tapi masalah ingin segera diselesaikan, maka sabar dulu untuk menerima semuanya itu. Dalam sabar itu ya kita berdoa sampai menemukan jalan untuk bisa melaksanakan sholat. Nah, faqala musyarrifu ka'ab tubutil hikmati inna minal hayai wa qaran wa inna minal hayai sakinata. Bahwasanya tidak akan mendatangkan, ya di dalam hikmahnya dikatakan bahwasanya malu itu akan mendatangkan ketenangan dan akan mendatangkan ketentraman dalam hati. Gitu. Ketenangan itu kan diciptakan nanti. Ketentraman itu lahirnya dari hati kita. Jadi sejauh mana kita mengondisikan hati dan pikiran kita, maka itulah yang akan mendatangkan kenyamanan, ketentraman dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya kan yang membuat kita tidak tenang itu, tidak yang tentram itu, pikiran kita. Tadi bisa pulang, susah tidur, itu pekerjaan mata atau pekerjaan pikiran? Pikiran. Jadi kalau ada orang tidak bisa tidur bukan karena matanya tidak bisa tidur, tapi karena pikirannya yang mengganggu sehingga saraf matanya jadi susah untuk tidur. Jadi pikiran kita lahirnya hati lagi jadi tidak tenang. Jadi kalau pikiran kita terlalu jauh, tapi tidak tenang, maka akan sangat sulit itu untuk kita bisa minimal tidur. Nah banyak stres itu karena itu. Jadi sarafnya itu terganggu, ya, pikirannya terganggu, akhirnya susah tidur. Yang lambat laun orang susah tidur akhirnya stres. Silahkan bisa dibuktikan. Jangankan 2 hari tidak tidur, sehari saja 1 malam saja tidak tidur, pikiran kita itu sulit untuk konsentrasi. Pikiran kita akan sulit untuk konsentrasi, bahkan pikiran kita akan sulit menangkap terhadap sesuatu. Kamu lamun 2 hari, kamu lamun 3 hari, tas stres itu diantaranya itu dikarenakan saraf kita tidak berfungsi. Karena kan kalau tidak tidur itu tegang sarafnya. Jangan susah tidur kan, tidak tidur semalaman sudah tolonglah perjalanan dia. Itu akan sulit karena memang kondisinya sarafnya tidak sedang baik-baik saja. Nah, malu itu akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Maka sejauh mana kita bisa menjaga sifat malu yang ada dalam diri kita, maka ketenangan itu pun akan datang pada diri kita. Maka usahakan dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa merawat sifat malu yang ada dalam diri kita. Karena sifat malu itu akan mendatangkan ketenangan. Oke, 1 hadis lagi. Baca surat kita. Ada sama aku lalu
Yunus hadatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah hadatsana Ibnu Abi Syihab an Sa'id an Abdullah Qad asara biqaulika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ba'u ba'inna telah menyatakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dia berkata, telah menyatakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Salamah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dan Sa'id dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang tengah mencela saudaranya karena malu. Kata laki-laki itu, sesungguhnya kamu selalu malu hingga hal itu membahayakan bagimu. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah dia, karena sesungguhnya sifat malu itu termasuk dari keimanan. Nah, hadis kedua, hadis kedua, ada sana Ibnu Yunus, ada sana Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus. Ada sana Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yaitu Abi Salamah. Ada sana Ibnu Syihab telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab. An Salimin dari Salim, an Abdillah dari Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada kedua-duanya. Maror Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati ala rajulin, kepada seorang laki-laki, wa huwa yu'atibu, dan dia sedang memarahi. Nah, ini sedang mencela akhahu, saudaranya, bil hayati, dikarenakan erat. Jadi Rasul sedang berjalan melewati seorang laki-laki yang sedang memarahi temannya dikarenakan mempunyai sifat malu, eraan gitu. Yaqulu, maka orang yang marah ini berkata, innaka, sesungguhnya, latastahi, kamu itu selalu malu, hatta sehingga ka'annahu seolah-olah yaqulu qad adaru kamika, bahwasannya sifat malu itu adaru bika, membahayakan bagimu. Jadi orang ini dicarekan orang kanera lain, itu perayaan lain, gara-gara maneraan jadi kiki dan sebagainya. Jadi orang ini dimarahi karena mempunyai sifat malu. Bahkan kata orang yang memarahi, dengan sifat malunya itu sampai-sampai mendatangkan kemadharatan atau bahaya untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, dahu, biarkan saja, fa innal hayata, karena sesungguhnya sifat malu itu binal iman, bagian dari iman. Tuh. Nah, jadi kata Rasul, lamun aya jalmi mengarahkan antar. Kalau mungkin untuk diarahkan, maka arahkan. Jadi kan sifat malu itu hakikatnya sama, benar. Hanya nanti ada yang malunya itu ditempatkan pada posisi yang tidak baik.
Nah, ketika malu itu ditempatkan pada posisi yang tidak baik atau tidak benar, maka kita arahkan tong dicari anak gitu. Tapi diarahkan, diberitahukan bahwa tempatkan malu itu pada posisi yang benar. Lamun aya jalmi era diajak haji, tong sinar jadi erahan, nah hilang. Jangan minta dihilangkan malunya, tapi diminta malunya itu ditempatkan. Justru guru era kamu ngaji, nah itu. Jadi orang makan nyarekan era antri atau banyak ngaji era dan sebagainya dicarekan. Tapi tidak dipahamkan bahwa malu yang boleh dan tidak boleh itu seperti apa. Karena kata Rasul al-haya'u minal iman. Ternyata malu itu bagian dari keimanan. Makanya orang yang tidak punya rasa malu itu akan hilang ataupun keimanannya pun akan berkurang. Begitupun orang yang tidak beriman maka akan sulit punya rasa malu. Jadi ini dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan budaya malu ini di kita sudah hilang. Budaya malu ini di kita sudah hilang hanya karena mencari follower atau lain. Semakin tidak punya urat malu, semakin banyak orang yang lain. Kan itu dari orang. Kalau orang yang kontennya edukasi justru itu jarang dilihat. Tapi kalau orang yang kontennya itu tidak punya rasa malu, menghilangkan keimanannya, justru banyak orang yang lain. Apakah salah mereka konten kreator? Salah. Lebih salah lagi ketika kita lebih memilih konten-konten yang tidak mendidik dibandingkan mereka yang kontennya mendidik. Seandainya orang Indonesia itu memilih konten-konten edukatif, konten-konten yang mendidik, itu untuk ditonton, untuk di-like, maka yang akan muncul itu konten kreator yang memang dalam ranah pendidikan. Hanya di kita karena yang di-like dan yang ditonton itu adalah konten-konten yang tidak mendidik, bahkan yang tidak punya rasa malu, maka orang akan berlomba-lomba bagaimana caranya supaya banyak orang yang nonton. Kajian disebut KRAG, kajian mempertontonkan aib juga. Kenapa? Karena orang menonton lebih banyak dibandingkan konten-konten yang edukatif. Jadi konten-konten mendidik itu terpaing software. Lamun aya kalimat kebun binatang itu obat mulai bahkan sampai ribuan. Tapi lamun konten-konten yang mendidik, ya aya nu nge-like 100 gitu kan, 1 itu. Nah itu budaya malu sudah mulai hilang di kalangan kita, maka kita yang harus merawat itu. Tinggal kita memposisikan bagaimana malu ini bisa mendatangkan kebaikan. Karena hakikatnya layati al-hayau layati ila bikhair, bahwa saja tidak akan mendatangkan satupun keburukan dari sifat malu. Maka sejauh mana kita menjaga ini supaya kita jadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua hadis tentang malu, insya Allah nanti masih dalam bab malu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis tentang malu ini kita bisa menjadi orang-orang yang memang berusaha untuk menjaga sifat malu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.